Ya, usulan kebijakan program full day school atau sekolah sehari penuh langsung menuai banyak respon masyarakat. Selasa sore kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi urungkan gagasan kebijakan full day school atau sekolah sehari penuh karena pemerintah mengaku akan mengkaji ulang gagasan ini. Nah, namun sejauh mana kira-kira anak didik di negeri ini membutuhkan program sekolah sehari penuh, kita akan membicarakannya hari ini bersama dengan Kang Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dan di sini juga sudah ada Mas Bukik Setiawan, dosen kampus Guru Cikal. Selamat pagi. Pagi. Nah, kita memang di sini masih bicara mengenai wacana begitu, Kang. Tapi saya penasaran kalau dari Kang Deddy mendengar wacana full day school ini, tanggapannya seperti apa? Yang pertama, seringkali memandang pendidikan Indonesia itu dalam satu sudut kacamata, kacamata Jakarta, kacamata orang sibuk. Tidak pernah melihat pendidikan dalam wilayah yang sangat luas, yang harus diinternalisasi dan mengaktualisasikan lingkungannya. Sehingga pendidikan itu harus melahirkan manusia yang memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan dan kualitas lingkungan. Bukan sebaliknya pendidikan merusak lingkungan. Sehingga full day school, sudut pandangnya yang mana dulu deh. Misalnya kalau orang tuanya sibuk, dia pulangnya malam, bisa jadi efektif. Tapi dengan catatan, sekolahnya itu kelengkapannya cukup. Ruang olahraganya baik, ruang kesenian cukup, ruang perpustakaannya memadai. Dan kemudian dipahaminya, jangan seharian anak dijejali buku, tetapi dibuat ruang untuk membangun kreativitas. Di sekolahnya bermusik, di sekolahnya Paskibra, di sekolahnya Pramuka, di sekolahnya PMR, di sekolahnya berenang, di sekolahnya ada ekstrakurikuler begitu. Di sekolahnya berbagai aktivitas yang dia membuat betah di sekolah, sehingga ketika ditanya tempat mana yang kamu sukai, saya pengen anak menjawab sekolah. Sehingga aku nggak mau pulang, aku tetap di sekolah. Itu oke kalau begitu. Oke, artinya ini berbeda-beda untuk setiap wilayah begitu ya, Kang ya. Kalau dari Mas Bukik melihatnya sejauh ini begitu, meskipun masih wacana, tetapi memang kontroversinya sudah di luar sana. Apa pendapat Anda? Kaget. Kenapa? Karena alasan penggantian menteri kemarin adalah KIP dan vokasi. Tiba-tiba wacana yang membesar malah full day school. Artinya, loh, mana prioritasnya sekarang? Apakah di KIP atau di full day school? Itu satu ya. Yang kedua kaget. Yang kedua adalah kaget karena kondisi lapangan itu sama sekali tidak mendukung proses full day school. Kenapa? Semisal 75% sekolah kita itu tidak memenuhi standar layanan minimal. Seluruh Indonesia ya. Tidak memenuhi. Terus ada riset dari Plan Indonesia tahun kemarin itu mengatakan 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Nah, kalau kondisinya masih seperti itu, anak-anak mengalami kekerasan di sekolah, diperpanjang, itu hanya memperpanjang kekerasan. Memperpanjang kemungkinan anak-anak itu mengalami kekerasan. Oke, artinya memang kedua bapak-bapak di sini bukan apa ya, gimana ya, menolak begitu ataupun tidak menyetujui. Bukan menolak atau tidak ya. Artinya di beberapa tempat mungkin bisa jadi full day school bisa dilakukan. Tapi kalau kita ngomong nasional, itu kita ngomong bisa. Data nasional, datanya nggak mendukung. Tapi kalau misalnya kita melihat, coba membuka mata kita begitu. Memang kalau misalnya saya melihat di sosial media juga penolakan cukup besar begitu terhadap wacana ini. Tetapi memang ada beberapa juga yang menyatakan coba kita lihat lebih jauh, karena mungkin saja karena mungkin daycare masih belum bagus saat ini begitu, dan banyak orang tua yang bekerja, ataupun ada juga yang mengatakan sebenarnya tidak bisa dipahami karena ada juga orang tua yang tidak bekerja begitu. Kalau misalnya melihat wacana ini, mungkinkah kita bisa menerapkan dengan beberapa catatan? Nggak bisa. Karena apa? Karena saya bilang untuk karakternya berbeda-beda secara nasional. Kalau sekolah tertentu boleh, misalnya dengan catatan tadi. Tetapi kalau secara nasional nggak bisa. Masa anak harus dikurung di sekolah? Dan memahami pendidikan jangan sekolah. Coba kita bangun bahwa seluruh alam raya ini, seluruh Indonesia ini adalah sarana untuk membangun pendidikan. Saya misalnya di Purwakarta membuat kebijakan. Anak-anak yang tinggal di desa itu jam 11 sudah pulang, jam 10 boleh pulang. Tetapi mereka harus mendampingi orang tuanya. Dia berladang, kemudian dia ngurus peternakan, ngurus perikanan. Nah, yang harus dilakukan oleh kita ada modifikasi. Bagaimana guru-guru itu memahami anak mendampingi orang tuanya, ikut bekerja di ladang, membangun kekuatan pertanian, peternakan, perikanan adalah pendidikan. Nanti kasih nilai biologinya yang tinggi. Kalau dia beternak, kemudian peternakannya tumbuh dengan baik, melahirkan daging dan baik bagi negara,
dia kasih 9 biologinya. Iya. Bukan lagi selalu diukur anak keberhasilannya adalah di ruang kelas pada catatan-catatan kertas. Karena catatan kertas ini nggak menghasilkan apapun. Iya, pendidikan formal begitu ya. Iya. Artinya ada pendidikan lain yang memang bisa menjadikan seseorang ini individu yang baik begitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi gitu, melihat wacana ini, dampak apa sih kira-kira Mas Bukik yang bisa terjadi jika memang anak diberikan beban yang begitu berat, begitu lama di seharian di sekolah begitu? Ya, kalau ngomong soal dampak, saya ingin menggarisbawahi alasan kenapa full day school dilakukan, yang dilontarkan, wacana yang dilontarkan kemarin ya. Yang pertama itu, jadi ada 2 pernyataan dari Pak Menteri yang saya garisbawahin. Yang pertama adalah asumsi anak-anak itu lembek, sehingga perlu pendidikan keras. Yang kedua, asumsi bahwa anak-anak kalau tidak di sekolah itu jadi anak liar, dia liar di sekolah, sehingga daripada liar lebih baik di sekolah. Pertanyaan saya adalah, pengambil kebijakan, cara pandang pengambilan kebijakan terhadap anak itu akan berpengaruh pada kebijakannya dan akan berpengaruh pada dampaknya. Itu dia. Ya. Riset-riset di psikologi sejak tahun 1955 itu ada namanya Pygmalion Effect. Ada 2 ruang kelas A dan kelas B, yang secara kecerdasan rata-rata sama. Kemudian ada 1 orang guru mengajar 2 kelas itu, dikatakan bahwa di kelas A muridnya itu pintar-pintar, dia rajin mengerjakan tugas. Di B dikatakan muridnya bodoh. Kalau kerjakan tugas itu selalu ada alasan untuk bantah. Ya, meskipun secara objektif 2 kelas ini sama sebenarnya kecerdasannya. Kemudian guru itu mengajar. Apa yang terjadi? Capek ngajar di kelas yang satunya. Iya, di kelas B selalu capek dia. Selalu males. Mau berangkat ke ruang kelas aja udah kebayang, aduh. Ngajar kelas B lagi. Sementara kalau di kelas A, wah aku ketemu sama anak pintar. Menyenangkan. Ya. Dan hasilnya beda. Nilai hasil akhir setelah 1 semester diuji, A jauh lebih bagus daripada B. Artinya, pandangan subjektif guru, pengambil kebijakan terhadap anak-anak itu akan berpengaruh pada dampaknya. Nah ini saya juga yang jadi miris terhadap alasan kenapa FDS itu diadakan. Kecurigaan-kecurigaan pada anak kita. Anak kita lembek, anak kita liar. Hari ini, pagi ini, jam 6.20, ada jutaan anak-anak yang bangun pagi dan berjalan kaki ribuan kilometer. Artinya kita harus percaya kepada anak-anak kita ada ini. jutaan bahwa ada beberapa anak yang mungkin masih belum sesuai dengan harapan kita, ya itu memang ada. Tapi ada jutaan yang lain yang mayoritas ini yang mau berpendidikan, bangun pagi, jalan kaki di Purwakarta yang di Tegalwaru terus nyebrang bukit. Iya, di kita jam 6 pagi sudah di kelas. I see. Artinya memang apresiasi itu harus diberikan kepada anak ya. Ya. Oke. Jadi kalaupun ada FDS, itu jangan pakai asumsi bahwa anak lembek, anak liar begitu. Oke, dan memang persepsi seperti itu biasanya membentuk anak gitu ya. Dengan kepercayaan kita juga biasanya membentuk anak menjadi individu yang lebih baik. Tapi kalau misalnya memang betul wacana ini kemudian dijalankan, Kang Deddy, kira-kira nanti dampaknya seperti apa di Purwakarta? Ya, gini deh. Kalau kita masuk ke sekolah, terus kemudian pelajaran apa sih yang paling disuka oleh anak-anak? Pelajaran bebas. Iya. Ya kan ketika biasanya kalau saya dulu misalnya kan. hari ini kita libur ya, pasti tepuk tangannya meriahnya luar biasa. Atau ulangan diundur biasanya. Atau ulangan diundur gitu loh. Artinya bahwa ada depresi dalam pendidikan kita. Kenapa depresi? Karena pendidikannya menjenuhkan. Kenapa menjenuhkan? Karena doktrin. Tidak membuat ruang kreatif. Sehingga persoalan pendidikan yang menentukan itu bukan menteri. Yang menentukan itu guru. Karena menentukan guru, yang harus dilakukan oleh kita adalah serahkan pendidikan pada guru, cerdaskan gurunya. Kalau diserahkan pendidikan pada guru, maka guru nanti akan mengambil kesimpulan berdasarkan individu anaknya. Bukan di generalisir Indonesia. Anak ini cocoknya ini, anak ini cocoknya ini. Sesuai dengan karakteristiknya, karena bisa jadi anak nakal juga bermanfaat. Bermanfaat untuk kenakalannya. Karena diperlukan pekerjaan-pekerjaan di negeri ini, orang-orang nakal yang mengerjakan. Dan diperlukan juga pekerjaan negeri orang-orang yang patuh. Yang patuh, yang nakal itu penting. Gitu anak nakal biasanya kreatif kan? Kreatif gitu loh. Kalau yang patuh jadi wartawan nggak kreatif. Coba yang nakal jadi wartawan kreatif bikin berita. Betul, saya setuju. Tapi kalau misalnya kita melihat nih, Mas Bukik, kalau setiap ada pergantian menteri begitu, dan kemudian kita eksperimen lagi dengan kurikulum baru, ini baru, itu baru gitu, dan kemudian nanti kemana nih pendidikan Indonesia? Sedikit lanjutkan dari Kang Deddy tadi ya soal guru. Saya kemarin sharing isu ini ke komunitas guru belajar di grup Facebook komunitas guru belajar, dan sebagian besar persepsi guru FDS itu adalah beban.
Nah, dan ketika itu sudah jadi beban buat guru, itu juga jadi beban buat anak-anak. Dan itu akan dampaknya seperti itu, anak-anak semakin tertekan. Soal pergantian kebijakan, belum ada pergantian kebijakan kan? Belum. FDS kan masih wacana. Masih wacana ya, berarti kita masih bisa optimistik Masih ya. bisa. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai pendidikan ideal gitu, saya ingin tahu dari Mas Bukik dan juga Kang Deddy, kira-kira pendidikan ideal untuk Indonesia itu nantinya seperti apa? Kalau dari Mas Bukik? Ya, pendidikan yang pertama yang menghargai anak-anak, yakin bahwa anak-anak bisa berkontribusi pada kehidupan. Saya kemarin habis dari Surabaya, ada seorang anak ketujuh. Di seorang anak ketujuh itu ada seorang anak, Naufal namanya, itu masih SMP tapi dia sudah berjualan barang bekas, yang barang bekas ini kemudian digunakan untuk membiayai penjahit desa. Dari situ hasilnya, seragamnya diberikan pada anak-anak tidak mampu. Wow. Kalau luar anak-anak itu biasa. dikasih kesempatan, mereka akan banyak melakukan perubahan. Satu. Yang kedua, setuju dengan Kang Deddy tadi, otonomi pada guru. Jadi memberikan kewenangan pada guru untuk bisa berproses Berleluasa, dengan berproses dan kelasnya. Dan kemudian memberikan mendorong mereka untuk saling berbagi antar guru. Karena sampai sekarang tidak ada forum berbagi pengalaman antar guru. Ada, secara formal ada, tapi kenyataannya belum ada. Kenyataannya lebih banyak pelatihan-pelatihan yang isinya PowerPoint, doktrin-doktrin. Kembali lagi. Padahal secara riset menunjukkan bahwa guru efektif belajar dari guru yang lain, bukan dari ahli. Bukan dari ahli, artinya guru juga harus belajar dengan kreativitas yang nantinya akan dia turunkan kepada siswa-siswa yang diajarkan gitu. Ya, setelah otonomi guru yang ketiga ya tadi, soal kekayaan masing-masing daerah. Ada seorang guru di Sorowako, Bu Esti, itu menyebutkan bahwa, Pak Buki, ruang kelas saya itu ruang kelas raksasa. Saking raksasanya, ada danau dan hutan di dalamnya. Wow. Nah, itu sehingga setiap kelas di setiap daerah itu beda-beda. Yang ada danau ada danaunya, yang ada. Ya, itu yang 3 poin itu. Menghargai anak, memberikan otonomi pada guru dan mengapresiasi kekayaan lokal. Kekayaan lokal artinya memang harus berbeda-beda di tiap daerah. Kang Deddy terakhir. Ya, pendidikan berkarakter dalam pemahaman saya, yaitu aktualisasi diri manusia pada 4 hal: tanah, air, udara, dan matahari. Sehingga pendidikan itu membentuk karakter manusia. Ketika anak itu dekat laut, maka dia punya karakter laut. Ketika di gunung, dia punya karakter gunung. Ketika di lembah, dia punya karakter lembah. Dan kemudian pendidikan di situ aplikatif. Biologi misalnya bukan hanya menjadi pelajaran di kelas, kemudian isinya adalah bagaimana penelitian-penelitian yang bikin menjadi sama. Seluruh Indonesia harus bikin percobaan nanam toge. Bukan begitu. Tetapi misalnya biologi aplikatif. Ketika di area pertanian, maka biologinya harus bisa mengadvokasi sistem pertanian organik pada wilayah tersebut. Dan guru biologinya ngerti pertanian itu. Kalau itu dilakukan, maka Indonesia tidak akan ada krisis beras, krisis daging, krisis telur, krisis ikan. Karena apa? Pendidikan memberikan sumbangsi pada penguatan swasembada pangan di Indonesia. Iya dong. Dan tentunya juga ini loh, pembangunan yang merata di seluruh Indonesia nantinya. Dan tidak usah semuanya ke Jakarta. Karena di wilayahnya itu sangat kuat berdasarkan karakter wilayahnya dan produktif. Sehingga sekolah tidak menjenuhkan. Dan sekolah bukan ruang kelas. Seluruh alam raya ini sekolah. Itu dia yang kita harapkan. Terima kasih banyak Kang Deddy yang sudah berbagi di sini dan juga Mas Bukik. Semoga memang dari hasil ini terlihat sekali begitu ya, banyak sekali wacana yang memang harus kita lakukan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Dan tentunya full day school ini memang masih wacana, tetapi memang harus ditinjau kembali. Tadi ada beberapa pernyataan yang memang sangat menarik dan mungkin ini bisa dijadikan masukan begitu untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini untuk kembali meninjau kira-kira nanti dampaknya seperti apa, karena banyak sekali penolakan saat ini yang kita lihat. Dan kita juga masih akan bicara mengenai full day school ini nanti bersama dengan psikolog Eli Risman. Tapi sebelumnya kita akan melihat informasi mengenai Presiden Joko Widodo yang akan sosialisasikan program pengampunan pajak. Jadi Presiden berharap kebijakan ini tingkatkan target penerimaan pajak nasional. Nah, informasi selengkapnya usai jeda.